Belajarlah menggunakan kata wow dan semangat. Kalau tidak, Anda lenyap. Tom Peters, The Circle of Innovation. The Circle of Innovation. Anda pasti sering mendengarkan ungkapan-ungkapan melelahkan, menjemukan, mengerikan tentang layanan pelanggan. Berikan kepuasan kepada pelanggan atau penuhi permintaan pelanggan. Menurut Tom Peters, ungkapan yang dibuat oleh para pemilik bisnis semacam itu hanyalah ungkapan yang kering. Jadi, dari manakah upaya memberikan kesenangan kepada pelanggan dan membuat mereka bersemangat dapat dimulai? Apa yang harus dilakukan untuk membangkitkan kekaguman pada diri pelanggan dengan cara yang tidak akan, atau belum dilakukan oleh para pesaing? Baik, kita akan mulai dari awal. Mari kita definisikan kesopanan dalam konteks bisnis. Sesungguhnya, upaya ini harus berangkat dari gagasan bahwa sebagai manusia yang berbudaya, kita sering bersikap tidak sopan satu sama lain. Bagaimanapun, kesopanan sosial masih merupakan problem dalam budaya kita. Sebagai insan sosial, kita mengembangkan keterampilan kita melalui bagaimana kita diajarkan untuk berperilaku. Umumnya, ini dimulai dari orang tua, guru, teman, anggota keluarga, teman kerja, atasan, atau pelanggan kita. Aturan dasar perilaku ini disebut oleh para psikolog sebagai respon yang dikondisikan. Gagasan ini dapat berguna bagi bisnis jika dikaitkan dengan pengembangan karyawan, pelanggan, atau rekan kerja kita. Jika respon yang diinginkan adalah orang-orang yang senang, maka sikap kita harus bisa menciptakan situasi yang mendukung hal itu dengan cara yang nyata. Bertahun-tahun yang lalu, saya mempunyai seorang klien yang selalu mengawali pembicaraannya dengan saya, staf saya, timnya, dan bahkan para pelanggannya sendiri dengan perkataan, "Sekarang Anda mau apa dari saya?" Ini mungkin bukan kesalahannya. Dia memang dilatih untuk menghantam mereka sebelum Anda dihantam. Menghantam mereka sebelum Anda dihantam. Problemnya adalah perilakunya tidak berkembang, baik secara personal, sosial, ataupun komersial. Dalam berhubungan dengan orang lain, ia berpikir setiap orang, termasuk pelanggannya, selalu berusaha mengelabuinya. Sebagai produsen cenderamata, ia selalu merasa bahwa para pembeli berusaha mengelabuinya lewat negosiasi untuk retur, pembayaran yang ditunda, dan berbagai persoalan lain yang menyebabkan ia merasa tidak aman dalam hubungan jual beli. Sebenarnya pula dalam banyak aspek kehidupannya, Jerry bukanlah orang yang bahagia. Aspek tragis dari ketidakbahagiaannya adalah bisnisnya yang menjadi korban. Padahal bisnisnya itulah yang dapat membawanya kepada kebahagiaan. Jerry berperilaku seperti si pemarah, sehingga para pelanggannya kecewa. Jika kita bergerak dalam bisnis jasa profesional, kita mempunyai tanggung jawab untuk memahami bahwa satu-satunya produk yang kita jual adalah diri kita sendiri. Hanya itu. Ketika kita menjual mobil, kita juga menjual diri kita sendiri. Kita menjadi pusat perhatian seperti halnya objek yang kita jual. Dalam hal jasa, tidak ada objek lain kecuali kejujuran, integritas, dan cinta kita. Jika Anda pernah mempelajari tulisan Dalai Lama, Anda tentu tahu bahwa pemimpin, filsuf, dan negarawan yang bijak ini mengabdikan hidupnya untuk memahami arti kehidupan. Menurut Dalai Lama, tujuan hidup adalah menemukan kebahagiaan. Ini adalah tujuan yang sangat bagus. Namun, kita cenderung tidak dapat membawanya ke dalam pekerjaan kita. Sebenarnya kita menghabiskan jauh lebih banyak waktu untuk pekerjaan kita daripada untuk bersenang-senang.
Banyak orang Amerika hanya meluangkan 2 minggu dalam setahun untuk berlibur. Padahal untuk bekerja, mereka menghabiskan waktu 8-12 jam per hari selama lebih dari 50 minggu per tahun. Mengapa Anda tidak menciptakan kebahagiaan bagi diri Anda sendiri dan pelanggan Anda di tempat kerja? Mengapa kita tidak mulai memahami bahwa jika kerja keras tidak sama dengan bekerja secara cerdik? Kerja keras itu sama sekali tidak bernilai luhur. Jadi bekerja keras, namun ia tidak pernah bekerja secara cerdik. Akhirnya ia menjual bisnisnya separuh harga. Akibat reputasinya di mata pelanggan telah begitu anjlok karena sinisme dan sikap negatif dirinya sendiri. Itulah sekilas berkenaan dengan kesopanan dan akal sehat dalam dunia bisnis, dikutip dari buku Layanan Ekstrim bagi Pelanggan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.